Zona horor. Pesugihan Gunung Merapi. Perjalanan menuju Gunung Merapi. Bayu, seorang pemuda yang putus asa akibat terlilit utang, mendengar desas-desus tentang pesugihan di Gunung Merapi. Bersama dua sahabatnya, Wanto dan Surya, ia memutuskan untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Mereka berangkat malam hari, sesuai arahan seorang dukun yang memberi mereka petunjuk. Hutan di kaki Gunung Merapi gelap dan berkabut, suara serangga malam bercampur dengan desir angin yang menerpa dedaunan kering. Ketiganya melangkah hati-hati melewati jalan setapak yang hampir tertutup semak. Sesekali terdengar suara ranting patah di belakang mereka, tapi ketika mereka menoleh, tak ada siapapun. Rasa takut mulai menjalari hati mereka, tetapi niat untuk mendapatkan kekayaan lebih besar dari ketakutan mereka. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah batu besar dengan simbol aneh yang terukir di permukaannya. Bayu membuka lembaran mantra yang diberikan sang dukun dan mulai merapalkannya dengan suara lirih. Saat mantra terakhir diucapkan, angin tiba-tiba bertiup kencang, kabut semakin tebal, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa lirih yang mengerikan. Ritual terlarang. Dengan tangan gemetar, Bayu menyalakan kemenyan dan meletakkan sesajen di atas batu. Surya dan Wanto berdiri di belakangnya, berusaha tetap tenang. Perlahan, dari balik kabut, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. "Siapa yang memanggilku?" Suaranya berat dan menggema. Bayu menelan ludah. "Kami ingin kekayaan," jawabnya. Makhluk itu tertawa pelan. "Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan," katanya. "Kalian harus memberikan tumbal." Surya dan Wanto saling berpandangan, tubuh mereka bergetar. Mereka tahu ada harga yang harus dibayar, tetapi tak pernah membayangkan bahwa mereka harus mengorbankan seseorang. Bayu menggenggam pisau kecil di sakunya, pikirannya kalut. Makhluk itu mendekat, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Surya menjerit. Tubuhnya seperti tertarik ke udara, sebelum akhirnya lenyap dalam kegelapan. Hanya tersisa gema jeritannya yang menghilang bersama malam. Bayangan yang mengintai. Beberapa hari setelah ritual, usaha Bayu dan Wanto tiba-tiba melejit. Uang mengalir deras, bisnis mereka berkembang pesat, dan mereka hidup dalam kemewahan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Bayu mulai merasa diawasi, seolah ada seseorang yang mengintipnya dari sudut gelap ruangan. Di rumahnya, lampu sering berkedip tanpa alasan. Bayangan hitam muncul di cermin, menatapnya dengan mata kosong. Bayu sering mendengar suara langkah kaki saat tengah malam, tapi setiap kali ia memeriksa, rumahnya kosong. Suatu malam, Wanto meneleponnya dengan suara panik. "Bayu, Surya datang. Dia ada di kamarku." Setelah itu, hanya terdengar jeritan panjang sebelum telepon terputus. Keesokan harinya, Wanto menghilang. Polisi hanya menemukan jejak kakinya di tepi sungai, seakan-akan ia diseret ke dalam air oleh sesuatu yang tak terlihat. Teror semakin nyata. Bayu kini sendirian. Ia tak bisa tidur, bayangan Surya selalu mengganggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Surya yang penuh dendam, menatapnya dengan mata kosong. Bayu mencoba mencari pertolongan dukun lain, tetapi tak ada yang berani membantu. Suatu malam, ia mendengar suara pintu kamarnya terbuka sendiri. Di cermin, ia melihat bayangan Surya berdiri di belakangnya, tubuhnya membusuk dan matanya penuh kebencian. "Kau memilihku," bisiknya. Bayu menjerit dan berlari keluar, tapi langkah kakinya terasa berat. Tiba-tiba, tubuhnya terhempas ke lantai, tangannya terasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Akhir yang mengerikan, keesokan paginya, jasad Bayu ditemukan tergantung di kamarnya, wajahnya pucat dan matanya melotot ketakutan. Tidak ada tanda-tanda orang lain di rumahnya, tetapi di dinding kamar, tertulis dengan darah, "Kau telah memilihku." Desa gempar dengan kejadian itu. Orang-orang mulai membicarakan kisah pesugihan di Gunung Merapi, tentang bagaimana kekayaan bisa datang dengan harga yang mengerikan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mencoba ritual tersebut. Namun, legenda tetap hidup.
Di malam-malam tertentu, di sekitar Gunung Merapi, orang-orang masih mendengar suara tawa lirih dan langkah kaki yang mengikuti mereka dalam gelap. Seakan makhluk yang telah memberikan kekayaan itu masih menunggu korban baru yang siap menyerahkan nyawa untuk harta duniawi yang fana. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan instan yang diperoleh melalui jalan pesugihan selalu memiliki konsekuensi yang mengerikan. Manusia seringkali tergoda untuk mencari cara cepat mendapatkan kekayaan, tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Namun, segala sesuatu yang diperoleh dengan mengorbankan nyawa, entah nyawa sendiri atau orang lain, hanya akan membawa kesengsaraan. Harta yang datang dari jalan yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Ketakutan, rasa bersalah, dan karma akan selalu mengikuti. Seperti yang dialami Bayu dan Wanto, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi pada akhirnya kehilangan lebih banyak dari yang mereka harapkan. Pesugihan dan perjanjian dengan makhluk gaib hanyalah ilusi yang menjanjikan keberuntungan, tetapi sebenarnya adalah perangkap yang berujung pada kehancuran. Lebih baik bekerja keras dengan cara yang benar, meskipun lambat, daripada mengambil jalan pintas yang penuh dosa dan kegelapan. Gunung Merapi, dengan segala misterinya, mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih baik tidak disentuh. Keinginan manusia untuk lebih kaya, lebih berkuasa, dan lebih hebat seringkali membuat mereka melupakan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ketamakan adalah awal dari kehancuran, dan setiap perbuatan memiliki akibatnya. Oleh karena itu, tetaplah berpegang pada moral dan nilai-nilai kebaikan. Jangan tergoda oleh janji manis kekayaan instan yang hanya membawa kehancuran. Karena pada akhirnya, hanya kerja keras dan kejujuran yang akan membawa kebahagiaan sejati dalam hidup.